kami akan kembali. Sabi. Ini mau langsung Rusuh membunuh ya? ke arah belakangnya sih, Natali. Diam-diam sneaky atau dan dia bisa di early bakalan ganggu ngejungle-nya dari tim Siren Esport. Benar menarik banget di sini. Rupanya yang terakhir pun dengan datangnya Gashan kali ini di tim Siren Esports. Oke, memang metanya kali ini sih ya kayak support, tank, udah semuanya bakal pakai itu. Tapi kalau dari sisi tim dari Siren, aku suka banget dengan adanya Grok sih. Groknya itu dari bisa. EVOS. Oh iya, Ya, astaga EVOS. Dragon. Susah ya bedain kanan kiri nih. Betul, dari EVOS. EVOS. Dari EVOS Esports dengan kedatangannya Grok, dia early-nya, kalau menurutku early-nya lebih enak sih. Early-nya enak, dibantuin banget untuk mid laner-nya, bersihinnya, rotasinya cepet banget, backup Betul. atas ataupun bawahnya. Ini kan yang mungkin dicari-cari oleh semua mungkin mid laner bahkan. Penting banget level untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Iya. Biar mereka geraknya cepat, bisa ngebantuin pula landing atas bawahnya mereka. Iya, dan Rotasi. rotasinya bakalan enak banget. Dan ini dia match pertama kita antara EVOS Esports versus Siren Esports. Dalam Best of 3 Series tentunya game yang pertama Panzer sudah berada di arah tengah bertemu dengan Azir. Tapi rupanya Panzer nggak sendirian karena ada Lara dan juga Revi muncul. Patapon muncul pula. Sabar, Saling 3 darah. men-backup satu sama lain karena tim Siren Esports mereka nggak mau kehilangan buff biru milik mereka. Yap, bener banget, dia bener-bener menjaga karena tahu itu bakalan diinvasi kemungkinan sama tim EVOS sampai akhirnya ya udah yang penting semua skillnya masuk dulu ke arah high loss-nya dan sekarang farmingnya jadi lebih tenang untuk Gashan-nya. Oke, dan sementara itu masih sama-sama ngambil buff dan Karinya bakalan dimanjain sih bisa dibilang di sini. Revici benar-benar dibantuin untuk farming biar lebih cepat dan juga diperkaya untuk di awal karena kalau misalnya Karinya udah jadi itu ke arah high loss Tamus tuh sakit banget pasti. Iya, semakin cepat marksman jadi, semakin cepat pula pergerakan dari tim itu. Tapi di bottom lane pula sudah terlihat Lara G yang harus sedikit terharas karena dengan adanya Patapon yang menemani terus Jay di arah bottom lane. Patapon dengan jarak yang cukup luas banget dan sekarang ngezoning out di arah bawah tapi di sisi lain juga Azir di sini bakalan jadi bulan-bulanan di first blood aja oleh Kari. Bukan menjadi hal yang baik tentunya untuk Azir, tapi di arah bottom lane pula dari Siren Esports menuju memotong agro yang ada dan Jay dalam baik terlalu dalam. Backup yang sangat cepat tentunya Fabian muncul dan Lara G yang begitu sekarat gagal untuk di take down. Siren Esports bermain begitu agresif. Ya dimana emang EVOS Esports punya keunggulan itu masih di area turretnya dia loh, di area jungle-nya dan enak banget untuk dipancing tempur di area sempit jungle-nya. Oke, sementara itu kita juga bisa lihat Tamusnya bakalan amanin aja area atasnya, ngebersihin terlebih dahulu. Benar, pergerakan dari Siren tadi cukup menarik sih, dimana cuma berdua tapi mereka berani nge-cut minionnya, ngepotong di area tengah antara turret 1 dan turret 2. Mereka nggak berpikir bahwa di sini EVOS Esports juga bisa melakukan backup gitu. Nah, terlalu lama menahan usaha pick off yang gagal. Inisiasi yang terlalu dalam membuat mereka harus kehilangan 1 dan 1. Panzer bakalan jadi incaran, masih ada Jay di sini dan langsung dihabisi begitu saja ya Gashan. Dagger masuk dengan sangat tepat lagi. Dan lagi di sini malahan akhirnya first blood untuk Siren Esports. First blood untuk Siren ya. Jadi Siren ya maksudnya Siren dapat kill pertama. Oke. Tapi emang bagus banget sih Gashan itu bisa dibilang sakit banget ya kalau dia udah ngelemparin semua kunai-kunainya mengenai bahkan kalau sampai ke stuck 10 kunai langsung masuk tinggal deketin aja 10-10-nya kena auto bye-bye gitu. Auto bye-bye. Yap, dan ini dia dari Fabians mau coba gangguin dari tim Siren yang lagi enak ngebersihin buff tapi terlalu lama tampaknya dari Fabians. Ya, Fabians Ngecek muncul aja dari tadi dan ini Siren Esports tiba-tiba ada pentung. Ada pentung. Nggak ada. Belum berasa tapi scouting yang dilakukan oleh Fabians terus-menerus pasti ngebuat tim Siren Esports bermainnya kayak hati-hati banget gak sih? Harus nge-group up terus, jangan sampai ada yang sendiri. Tapi Azir di arah depan, Patapon udah mengeluarkan Feather Extract-nya dari arah belakang. Doris Pathway di pop-up mencoba untuk mencuri taruh tapi pun itu gagal. Retribution dilakukan oleh Fabian terakhir on point banget. Belum berakhir rupanya di sini Revici mencoba untuk kabur. Phantom Thread sudah digunakan, bahkan Flicker pun demikian tapi belum bisa menyelamatkan dirinya. Damage yang sangat besar dari tim Siren Esports.
Turtle tukar 2 kill. Ya, jadinya sedikit mengimbangi lah ya untuk tim Siren Esports. Tapi di sisi lain juga Laraji berhasil mendapatkan 1 turret di arah bawah. Wow, berat juga sih. Ini dari EVOS Esports jadinya balik lagi, dia lebih unggul. Dia udah dapet turtle, dia dapet turret. Ini dia tadi warnya. Memang masih bisa diamankan turtle-nya, tapi mereka udah bonyok. Bener, bingung sih dari tim EVOS Esports ketika nggak ada yang bisa menjadi frontliner dan semuanya itu damager juga, squishy banget, maju ke arah depan langsung aja ke Hunus, kena Dead Sonata juga udah meriang semuanya. Dari tim EVOS Esports kali ini mereka kehilangan 2 player, ditambah walaupun mendapatkan turtle gerakan yang baik dari Fabian, tapi Siren Esports kali ini Vans diincar sama Natali di sini, mau coba diselamatkan, masih bisa mundur tapi enggak. Ternyata Karinya masih melok. Sementara itu langsung aja di Peter Ice Drake membubarkan pergerakan Disda, tapi tampaknya mulai tumbang satu persatu. Ya, Panzer dalam bahaya. Satu lagi Molten Side mengeslow dan Jay terakhir menutup kill yang terjadi, tapi dari mau plan lah Raji terus-menerus bermain objektif gaming. Satu persatu dari arah bottom lane, dari arah top lane. Tapi yang menjadi masalah adalah kali ini EVOS Esports mereka benar-benar butuh orang yang bisa menjadi frontliner dalam berperang. Kalau enggak, at least jangan perang, hindari apa yang ada. Makanya dari tadi benar-benar Xbox-nya ya udah objektif kayak 4 orang bertempur tim fight, tapi dia tetap bakalan fokus ke arah turretnya. Sementara itu juga kalau kita lihat Natalinya benar-benar ganggu banget, sehingga pergerakan dari seorang Granger fans ini nggak bisa kemana-mana kalau dia sendirian. Dia benar-benar harus selalu ditemenin, di momen nggak bisa-bisa. Semuanya sepatu udah jadi, tentunya masih untuk ke item yang kedua selanjutnya dari tim EVOS Esports. Kali ini mungkin Laraji bakal fokus kepada turret pertama di arah mid lane karena pergerakan juga sudah terlihat, tapi rupanya di arah bottom lane bawah Kari bersama Natali berhasil menculik Hinel. Iya, ini enaknya adanya Natali. Dia bisa cepet banget bergeraknya dan bisa sneaky, diam-diam kita nggak tahu Natalinya di arah mana. Dimana kalau dari tim Siren belum kelihatan membuka visionnya, dan di sisi lain Fabian di sini bakalan masuk. Jay menjadi sasaran, bakalan jadi langsung aja di shutdown sama JJ. Lagi-lagi Azar masih bisa mundur dengan glorious pathway-nya. Ada Granger di sini, Peter Ice Drake mengenai tepat sasaran ke arah Grok. EVOS kehilangan Panzer lalu akan bertambah lagi kah? Tidak, ternyata satu tukar dengan satu. JI terlalu dalam, terlalu jauh, gerakan yang sungguh berbahaya karena teman-temannya jauh banget, dan itu ada 3 hero, dia masuk ke situ. Shadow Blade Slaughter-nya juga nggak bisa nge-take down siapapun. Sayang sekali di sini JI pun harus menjadi korban. Yap, lagi-lagi coba open vision aja sih bisa dibilang dari Patapon, karena dia takut juga ya, Natali itu bisa di mana aja di rerumputan kayak sekarang ini. Benar-benar diamanin banget, dari Grangernya ditemenin Hylos terus-terusan. Sementara itu di arah atas juga bakalan didapetin turretnya, dan lebih baik dari Siren Esports mungkin agak mundur atau malah mau coba commit. Peter Ice Drake juga sudah dikeluarkan, ada revisi commit ke arah JJ di sini. Benar-benar sedikit lagi tapi dia harus mundur. Sementara itu Kari ditumbangkan oleh seorang Granger, masih coba commit ke arah Fabian, didapatin aja tampaknya langsung barriernya mengenai tepat sasaran. Dan ini EVOS Esports kehilangan 2 hero-nya, tapi di arah bottom lane kali ini Hinel mencoba untuk dikejar-kejar, dan Molten saya di pop up. Inferno masih ada, tapi JJ muncul di arah samping, masih ada bebatuan. Laraji memutar, memotong Hinel, belum bisa, masih bisa kabur-kaburan. Hinel pun selamat, masih bisa kabur-kaburan. Sementara itu area atasnya, ini dia. Ketika semuanya pada fokus ke arah bawah, mereka memanfaatkan kesempatan itu. Hinel bahkan nggak bisa di take down, dan turretnya didapetin sama tim Siren Esports. Yap, kali ini pertukaran turret sama aja 2 untuk 2, tapi Siren Esports kali ini dari Vans, dia udah ngedapetin Blade of Despair, yang mana damage-nya bahkan makin sakit lagi. Dan EVOS Esports dengan hero-hero seperti ini yang begitu squishy, ketembak aja keselengkat sama pelurunya aja udah berdarah-darah. Wow, keselengkat ya. Oke, dan di sini Patapon udah ngecek aja, sedikit mengganggu pergerakan ke arah EVOS Esports. Lagi-lagi Feather Ice Lake mencoba untuk mengamankan Tater yang lagi didapetin sama Siren Esports. Yap, dan Siren Esports kali ini mereka udah bergerak di arah mid lane dengan keunggulan network hanya 500, cukup sedikit perbedaan network, tapi terlihat pergerakan dari Siren Esports sedikit perlahan-lahan tapi pasti mereka tuh jalannya sama-sama. Udah nge-group up, mereka udah siap untuk berperang. Berbeda halnya dengan EVOS Esports yang punya tujuan lain. Masih split push, di arah top lane ada Esmeralda, di arah bottom lane ada Xbox, mengakibatkan mereka gak bisa mendefense di turret yang kedua di arah mid lane. EVOS Esports kehilangan turret 2 sekaligus. Dimana emang tim EVOS agak kesusahan dia untuk team fight ya.
Apalagi kita tahu Tamus kuat banget. Kalau misalnya dari Siren sendiri, selain Tamus adanya fitur Ice Drag dari Parsa benar-benar ngeganggu zoning out dari segala arah. Ditambah kalau misalnya mereka lagi kesusahan team fight, ya udah bisa dikaburin aja sama High Loss lewat Glorious Pathway-nya. Ini enak banget sih komposisi dari tim Siren Esports-nya sendiri. Lagi-lagi bakalan dimomongin, dijagain semuanya, dibuka dulu semua arah rumputannya supaya ngecek ada Natalia apa enggak, tapi tampaknya dari Laraji bakalan jadi bulan-bulanan. Oh, Dead Sonata sudah dikeluarkan. Lihat kriket kalinya sakit banget dan bahkan kali ini turretnya pun hilang. Sedangkan di area top lane ditukar dengan kill atas Hinel. Hinel mencoba untuk mendefense dan itu harus berhasil. Iya, Mereka berhasil berhasil. menyelamatkan turret keduanya walaupun Hinel nggak ada, tapi pertukarannya adalah turret yang kedua di arah bottom lane mengakibatkan EVOS Esports kali ini hanya bisa mendefense di area base mereka. Yes, dimana itu Tamus yang setebal itu aja harus ditumbangkan dengan cara di ganking 3 sekaligus loh. Jadinya nggak worth it. Bahkan turretnya sendiri nggak didapetin Benar-benar di arah mereka nggak Siren dapetin Esports. objektif apapun, hanya bisa ngusir Hinel aja dari arah top lane. Dan kali ini Jay begitu berani maju ke arah depan, tapi rupanya dari EVOS Esports mereka udah bersiap pula. Mereka mundur ke belakang mencari backupan. Fabian semua sudah muncul mencoba men-scouting Scato. Ini harus berbahaya di sini, kayak Karinya udah nungguin di area bus. Tapi kalau ketemu seperti ini, surprise attack. Patapon menjadi korban pertama. Glorious Pathway sudah pop up, tapi sayangnya Patapon gak berhasil untuk kabur. Terlalu damage kagetan dari EVOS Esports. Tapi emang ini yang harus dilakukan EVOS Esports. Dia nggak terlalu kuat untuk tim fight-nya saat ini, dan dia punya Natalie, itu keunggulan yang baik. Dia harus pick off satu persatu musuhnya dari Siren Esports. Sementara ini Lord bakalan coba di kontes atau enggak sama sekali, karena di sini udah setengah darah. JJ juga langsung komit aja ke arah belakangnya dan didapetin dari Gashen. Sementara itu Hinel dan juga Azir harus segera mundur tampaknya, tapi enggak ternyata karena Kari terlalu sangat kuat banget. Mecahin true damage-nya masuk semua. Yep, Siren Esports mereka udah kalah jumlah tentunya dari Lord yang barusan, dan kali ini EVOS Esports mereka udah semakin sigap lagi. Calamity Reaper sudah dikantongi oleh JJ, dimana dimana dia tuh bisa nge-spam terus-terusan, ditambah dengan tadi darah putihnya aja luar biasa banget, udah banyak sampai full banget. Emang yang bisa harus numbangin Esme itu yang sedangkan di sini emang true damage-nya kurang ya kalau dari sisi Siren Esports. Dan ditambah lagi kayak Parsanya sendiri udah kasih buat healing reduction juga ke arah. Ya, dia Esme-nya. udah punya Necklace of Revenge, dimana itu tentunya akan membantu untuk nge-take down Esmeralda, tapi asal Pataponnya nggak ketumbang duluan. Nah, tapi sementara itu kayak udah ada Athena Shield juga dari Grok, bahkan seorang Fabian yang untuk ngincerin si seorang Patapon ini. Dan juga Jay, ini dua damage magical yang besar dari tim Siren Esports udah bisa ditangkal rupanya, tapi Fabian dari dasarnya dia tuh tipis sebenarnya. Item-item yang dia gunakan untuk memaksimalkan dirinya untuk nge-scout tinggal langsung tumbang pula. Dan di bottom lane Lord-nya udah mulai masuk, inhibitor menjadi sasaran dari Lord. Gagal dan masih bisa mendefense dari tim Siren Esports, tapi rupanya dari Siren Esports kehilangan turret yang kedua di arah mid lane. Gak bisa kabur, gak bisa keluar dari area base milik tim Siren Esports. Bermain begitu hati-hati, menunggu sampai EVOS Esports salah langkah. Dan ini Laraji terakhir sendirian di belakang. Siren Esports pun gak berani untuk melakukan pick off. Ya, mereka benar-benar ngasih tekanan terus-menerus ke arah Siren Esports, sehingga dia bakalan nggak bisa farming lebih jauh lagi ya. Apalagi sini Karinya udah kuat, dia bisa numbangin Tamus yang tadinya begitu tebel. Oke, di sini Fabian bakalan scouting terlebih dahulu, ngelihat pergerakan dari tim Siren Esports yang ada di arah atas semuanya. Betul, sudah mulai bergerak dan jungle milik Siren Esports sudah mulai dibersihin oleh tim EVOS Esports. Gak disisakan sama sekali, membuat tim Siren Esports kini hanya bisa menunggu minion ke arah mereka, karena keluar dikit aja takut ke gap. Bener, keluar dikit ke gap. Apalagi ada Fabians yang diam-diam ya udah dapetin. Oke, ketahuan. Tanda pentung. Azir bakalan jadi sasaran enak banget di sini, free hit dari seorang Kari. Lagi-lagi feeder Isaac dikeluarkan, menzoning out, tapi nggak ada sasaran yang tampaknya terlalu empuk untuk tim Siren Esports. Damage yang cukup besar dari tim Siren Esports, apalagi tadi Van juga udah ngeluarin Dead Sonatanya, 4 hero harus menelan damage yang cukup besar, tapi nggak ada gabungannya lagi, nggak ada yang nge-follow up dan membuat tim Siren Esports sudah kehilangan Azir, bersisa 4 orang aja.
keuntungannya dari tim Siren Esports, mereka masih punya Farsha dengan Feather Ezra yang cooldownnya sangat-sangat sedikit banget. bisa di-spam terus-terusan, mendefense pun cukup kuat, mengakibatkan EVOS Esports harus nungguin at least Lord lagi, menahan sampai Lord datang. Susah banget untuk nembusin turret di area base-nya ya, karena Farsanya ya itu. Kalau udah minionnya masuk atau hero-hero dari tim EVOS Esports masuk, ya udah mereka udah Feather Ice Lake aja, cukup aman banget. Ditambah juga Grangernya ya udah tinggal bersihin aja ke arah minionnya. Dan terlihat pula dari grafik yang kita saksikan di layar kaca Anda, ini naik turun, di mana EVOS Esports sempat kewalahan di area mid game, lalu kali ini di area late game mereka udah mulai memegang kendali dan performa yang cukup baik. Dan buff pun siapa yang mengamankannya, begitu sekarang dari Lara Jimmy Raisa hanya sesaat saja, tapi dari arah belakang sudah Glorious mencoba untuk kabur dan EVOS Esports gak takut sama sekali. Hinel menjadi sasaran selanjutnya. Lara juga begitu sekarang, tapi masih punya Immortality, masih bisa berani maju ke arah depan. Azir dalam bahaya, menelan damage yang begitu besar. Dan no, Siren Esports kehilangan 3 playernya. EVOS Esports nggak sama sekali, ini membuka lebar peluang untuk EVOS Esports mendapatkan Lordnya yang saat lagi akan datang di Land of Dawn. Kesalahan besar dilakukan oleh Siren Esports karena di sini kalau kita lihat Larajinya bagus banget fokus ke arah belakangnya dari tim Siren Esports, sehingga Grangernya tadi nggak bisa ngasih damage yang cukup banyak ketika ada warfight. Sedangkan revisinya free hit banget di belakang, bener-bener diamanin. Ya udah kamu saya di belakang, langsung 3 hero lainnya tuh ada di depannya, nggak ada yang bisa nyentuh revisi sama sekali. Sedangkan kalau di sisi belakangnya Siren Esports bisa disentuh dari Natalinya atau bahkan exportnya. Yep, sudah sangat sakit tentunya di sini EVOS Esports. Mereka cukup bisa bertahan dan Siren mereka harus mendefense, di mana Lord akan jalan sesaat lagi ke area bottom lane. Bakalan jadi sasaran empuk, dan ini mereka tinggal mainin wave aja ya dari EVOS Esports sampai akhirnya Lordnya juga muncul. Misalnya mereka fokus ke arah Lord, mereka masih bisa arahin ke top. Makanya sekarang dibiarin aja, jangan dibersihin dulu untuk area atas ataupun bawahnya, karena Lord juga belum datang gitu. Mereka ngumpulin aja minionnya sampai minionnya berlebihan, banyak banget. Mereka tinggal bikin Siren Esports bingung mau defend ke arah atas ataupun bawah. Betul, dan Siren yang tadinya harusnya mereka bisa bertahan sampai ngekontes at least Lord, harus ke pick off duluan, itu rugi gede sih, rugi gede banget, kayak nggak bisa ngekontes. Sekarang Lordnya udah jalan ke arah bottom lane, ini Lord yang kedua, tentunya turret di bottom lane nggak akan bisa di defense sih. Susah sih ini. Atau di sini EVOS Esports ngebiarin Lordnya jalan-jalan sendirian aja, santuy-santuy jomblo di arah bottom lane, dan EVOS bakal fokus ke arah mid lane dan juga top lane. Yap, kalau kita lihat semuanya benar-benar jagain minionnya masing-masing. Oke, di arah bottom lane, Feather Ice Lake lagi-lagi dikeluarkan untuk ngebersihin minion, tapi Lordnya bakalan langsung aja fokus ke arah turret dan ditumbangkan. Ini saatnya momen untuk masuk, mungkin bakalan ada follow up dari tim Esports. Kalau enggak, ini bakalan mundur aja. Sementara itu di area mid lane, lagi-lagi Feather Ice Lake untuk menyelamatkan turret, tapi nggak bisa. Benar-benar semuanya pada fokus udah ngeluarin skillnya ke arah bawah, dan tampaknya harus ditumbangkan dari seorang Hylosnya. Esmeralda langsung masuk ke arah belakangnya, jadi sasaran empuk berikutnya untuk export, walaupun Esmeralda harus ditumbangkan. Lagi-lagi udah mulai sekarat dari EVOS, tapi masih bisa kasih tekanan karena di sini Fabiannya juga masih full darah juga, capable untuk ngeganggu-ganggu dari tim Siren Esports. Dia ditumbangkan lagi dan lagi. Lagi dan lagi unstoppable didapatkan oleh Revici, dan Patapon berusaha sekuat tenaga untuk melakukan defense, tapi sayangnya Siren Esports mereka kehilangan 2 inhibitor turretnya. Dan sayang sekali di sini kayak lagi hanya tinggal berdua aja, Fat melakukan damage yang begitu besar, Lara aja begitu sakit. Fabian belum ketahuan. Cilung babak kekok, tersilent. Patapon jadi manuk, tapi itu pun manuk gagal. Harus tumbang pula, tersisa Fan seorang diri. Mencoba untuk mendefense melawan 4 orang. Tinggal fokus aja, tapi ada Hylos juga dengan Glorious Pathway-nya mencoba untuk menyelamatkan, tapi di sini minion udah masuk, Fabian udah fokus aja ke turret, dan ini dia kemenangan pertama untuk EVOS Esports. EVOS Esports permainan sangat menarik rupanya, mereka masih bisa bertahan walaupun hampir juga, tapi nggak ada yang bisa nge-lock Revici-nya yang udah ngehabisin area lini depannya, kayak Tamus, Hylos gitu, ditumbangin terlebih dahulu. Iya, dan gak ada yang bisa ngilangin juga dari darah putih yang dimiliki. Teman-temannya juga on point, dia ngedapatin 9 kill, 2 death. Walaupun Kari udah punya Phantom Step, tapi dia masih pakai flicker juga. Gimana caranya, pokoknya dia make sure bahwa dia aman, tentram.